Sudah dapat pekerjaan belum? Itulah pertanyaan yang setiap hari aku dengar dari sang ibu. Memang, semenjak lulus kuliah tahun lalu, aku belum juga mendapat pekerjaan. Gadis lulusan Fakultas Ekonomi, salah satu universitas di Bandung ini. Namaku Lia. Hampir setiap hari keliling mencari perusahaan yang membutuhkan karyawan. Surat lamaran sudah aku ajukan hampir di seluruh perusahaan di daerah tempat tinggalku. Namun, sampai sekarang tak kunjung datang konfirmasi dari lamaran tersebut. Rasa tak enak hati terhadap sang ibu selalu mengganjal di hati dan pikiranku. Setiap hari sang ibu bertanya, dari awalnya dengan bahasa yang halus dan selalu ada saran, sampai menggunakan bahasa yang gak keras. Mungkin karena sang ibu bosan dengan aku yang terus menganggur. Entah karena belum ada rezeki atau karena usaha yang aku lakukan belum maksimal. Kadang sang ibu bertanya, ditambah dengan nada memaki. Yang ditanyakan tak lain yaitu masalah uang. Belum dapat juga sampai sekarang. Gimana caranya kamu nyenengin ibu? Ibu perlu uang buat belanja untuk keperluan keluarga. Aku tak menjawab, bukan karena takut, melainkan karena bosan harus menjawab dengan jawaban yang sama, seperti hari-hari sebelumnya. Dan ibu pun kayaknya juga bosan dengan jawabanku itu. Di kamar kecilku, aku termenung karena mengingat sang ayah yang telah meninggal saat 2 bulan sebelum aku lulus kuliah. Ayahku meninggal karena kecelakaan saat pulang bekerja. Waktu itu, bis yang ayah tumpangi menabrak pembatas jalan dan bis itu terbakar. Sebagian penumpang meninggal dunia termasuk ayahku. Selama sang ayah masih hidup, kehidupan ekonomi keluarga bisa dibilang lancar. Setiap bulan, sang ibu mendapat pemasukan uang dari ayah. Namun, setelah sang ayah meninggal, dari hari ke hari, kehidupan ekonomi keluarga semakin menurun. Pendapatan hanya mengandalkan sang ibu yang bekerja di toko pakaian. Itu pun tak seberapa, hanya cukup untuk menutup kebutuhan makan sehari-hari. Aku berpikir, seandainya saja sang ayah masih hidup, pasti sang ibu tak akan menekanku untuk mencari uang. Halte bus tak seramai biasanya. Mungkin karena aku terus siang berangkatnya. Hanya ada beberapa orang yang di halte. Itu pun hanya ada pedagang minuman yang biasa mangkal dan para pedagang koran yang sedang beristirahat. Jika aku berangkat lebih awal, pasti aku menemui banyak orang yang menunggu di bis. Namun, mungkin tujuannya berbeda. Jika yang lain ingin berangkat bekerja, aku malah tidak tahu harus pergi kemana. Aku duduk di kursi halte. Aku masih bingung dengan tujuan hari ini. Karena semenjak berangkat dari rumah, aku belum merencanakan akan pergi kemana. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku teringat sebuah tempat yang agak jauh. Kurang lebih berjarak 1 jam dari halte dengan menggunakan bis. Tempat tersebut merupakan perusahaan milik teman ayahku. Aku pernah diajak ayah ke tempat itu waktu aku lulus SMA. Dan aku ingin mencoba melamar pekerjaan di sana. Namun aku ragu untuk pergi ke sana karena jaraknya yang jauh dan juga aku tidak terlalu ingat di mana tepatnya kantor tersebut. Tapi mengingat sang ibu yang selalu menekanku, aku pun memberanikan diri untuk pergi ke tempat itu dengan bermodalkan surat lamaran dan berkas-berkas lainnya serta diiringi doa untuk memperlancar usahaku untuk mendapatkan pekerjaan. Bis yang aku tunggu akhirnya datang. Dengan niat penuh, aku menaiki bis tersebut dan segera mencari tempat duduk yang kosong. Selama di dalam bis, aku sempat bertanya kepada kondektur bis tentang lokasi yang ingin aku tuju. Dan kebetulan, kondektur tersebut mengetahui lokasinya. Aku sedikit lega. Tinggal bagaimana nanti aku di sana. Aku sangat berharap bisa bekerja di sana agar tidak lagi mendapat tekanan dari sang ibu, yang menurutku menjadi sedikit matre semenjak meninggalnya sang ayah. Permisi kak, sedikit lagi sampai. Suara kondektur bis membangunkanku yang tertidur. Aku segera bersiap-siap untuk turun.
Begitu sampai, aku langsung turun depan kantor yang aku tuju. Aku bingung saat melihat gedung kantor. Kantor tersebut terlihat berbeda dan terlihat kosong. Hanya terlihat alat-alat berat layaknya gedung yang sedang dibangun. Para pekerjanya pun bukan karyawan kantor, melainkan para pekerja bangunan. Nampaknya gedung tersebut sedang direkonstruksi. Salah satu pekerja berjalan menghampiriku, yang sedari tadi berdiri di depan gedung. Pekerja yang satu ini terlihat berbeda dengan pekerja yang lain. Karena ia mengenakan seragam yang berbeda, ia mengenakan pakaian seperti direktur perusahaan. Tetapi ia juga menggunakan helm proyek seperti pekerja lain. Kamu Lia kan? Kok ada di sini? Tanya orang tersebut yang ku ketahui bernama Pak Ridwan, yang merupakan teman ayahku yang juga merupakan pemilik gedung tersebut. Terakhir kali kami bertemu saat pemakaman ayahku. Aku menjelaskan maksud kedatanganku yang ingin mencari pekerjaan. Juga menjelaskan keadaan aku dan ibu. Waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Obrolan kami dilanjutkan di sebuah rumah makan di seberang gedung. Pak Ridwan menjelaskan tentang kantornya yang dialihkan fungsikan menjadi apartemen. Dan sebagian besar karyawan diberhentikan. Hanya beberapa yang dipertahankan untuk ditempatkan di bagian marketing. Perbincangan kami pun berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya Pak Ridwan menawarkan kepadaku untuk bergabung dengannya mengelola usaha barunya tadi dan ditempatkan di bagian marketing. Aku pun menyambut positif tawaran tersebut. Usahaku kali ini membuahkan hasil. Kabar ini langsung aku sampaikan ke ibu. Respon sang ibu tak seperti yang kubayangkan. Ibu hanya merespon dengan kata, Oh, mungkin jika aku membawa uang, sang ibu akan merespon lain. Entahlah. ibu mau kamu menikah dengan Denny, anaknya Pak Wawan. Ibu yakin masa depan kamu akan terjamin jika kamu menikah dengan dia? Tapi Bu, Sudahlah, ikut saja. aku terbangun dari tidurku dan bersyukur karena rencana ibu yang ingin menjodohkanku hanyalah sebuah mimpi. Kekhawatiranku akan sifat sang ibu yang berubah, itu aku rasakan sampai terbawa ke dalam mimpi. Hari ini hari pertama aku bekerja di tempat Pak Ridwan. Semuanya lancar. Aku pun nyaman bekerja di sana. Waktu berlalu, hingga sampai pada bulan pertama, aku pun mendapatkan gaji yang pertama. Aku tidak langsung menggunakan uang tersebut, tetapi aku ingin memberikannya kepada sang ibu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar ibu dan memberikan gaji pertamaku ke ibu. Sang ibu tidak langsung menerima, dan ia hanya tersenyum dan mengajakku untuk duduk di sampingnya. Ini uang kamu, Nak. Jadi, yang berhak menggunakannya ya kamu. Ibu tidak membutuhkan uang ini. Ibu sudah cukup dengan penghasilan ibu sekarang dari bekerja di toko pakaian. Dan ibu juga masih punya tabungan dari ayah kamu. Jika selama ini ibu selalu menekan kamu untuk mencari uang, ibu mohon maaf. Itu semua karena ibu menginginkan kamu bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri dan juga belajar bertanggung jawab atas keluargamu nanti. Dan sekarang, uang ini sebaiknya kamu gunakan dengan sebaik mungkin. Atau bisa kamu tabung untuk keperluan yang akan datang. Aku tak menyangka, di balik sifat ibu yang ditunjukkan selama ini, tersimpan sebuah harapan sederhana untuk kebaikanku. Aku hanya menanggapi perkataan ibu dengan sebuah pelukan dan tetesan air mata. Aku bersyukur memiliki orang tua yang peduli denganku, yang mendidikku tentang bagaimana pentingnya tanggung jawab, disertai dengan kasih sayang. Bagaimanapun sifat orang tua, pasti ia menginginkan yang terbaik untuk anaknya.